Halo, kali ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu nilai mutlak dan apa saja sifat-sifatnya. Oke, nilai mutlak ini materi yang baru. Jadi kamu simak baik-baik ya. Oke, nilai mutlak dari X itu simbolnya kayak gini. Artinya kalau X negatif dijadikan positif. Nah, terus kalau positif atau nol, dibiarin aja nggak apa-apa. Contohnya kayak gini. Nilai mutlak dari 5. Nah, udah positif kan ya? Jadinya nggak terjadi apa-apa. Jadi nilai mutlak dari 5 itu sama dengan 5. Oke, sekarang kalau nilai mutlak dari 0. Nah, kalau ini 0 nih. Jadi nggak terjadi apa-apa juga ya. Sehingga nilai mutlak 0 itu sama dengan 0. Oke, sekarang nilai mutlak dari negatif 5. Nah, kalau ini negatif nih, maka kita jadikan positif. Sehingga nilai mutlak dari negatif 5 itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya kalau X kayak gimana? Kan kita nggak tahu nih nilai X-nya positif atau negatif. Nah, kita cek tiap kasus saja. Kalau X-nya positif, nilai mutlak X itu sama dengan X. Terusnya, kalau X sama dengan 0, nilai mutlak X akan sama dengan X. Nah, kita jadikan satu ya. Jadi, kalau X lebih dari atau sama dengan 0, nilai mutlak X akan sama dengan X. Oke, sekarang, kalau X-nya kurang dari 0, nilai mutlak X akan sama dengan seperti X, tapi yang positif. Nah, gimana ya cara mengubah bilangan dari negatif ke positif dengan aritmetika? Gampang ya, tinggal kita kalikan saja dengan negatif 1. Nih, contohnya. Negatif 1 dikalikan dengan negatif 8. Hasilnya sama dengan 8 ya. Jadi, kalau X negatif, nilai mutlak X sama dengan negatif 1 dikalikan dengan X, yaitu sama dengan negatif X. Nah, nulis lengkapnya kayak gini ya. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pakai aljabar. Oke, nilai mutlak 2x min 3. Nah, kalau 2x min 3 ini lebih dari atau sama dengan 0, nggak diapa-apain ya. Jadi, nilai mutlak 2x min 3 itu sama dengan 2x min 3. Oke, terusnya. Kalau 2x min 3 kurang dari 0, nah dikali negatif 1 nih. Jadi, nilai mutlak 2x min 3 itu sama dengan negatif dari 2x min 3. Yaitu sama dengan negatif 2x ditambah 3. Kondisinya kita sederhanain ya. Biar kelihatan nih pertidaksamaan untuk x untuk setiap kasusnya. Jadi, 2x min 3 lebih dari atau sama dengan 0, kita sederhanakan menjadi x lebih dari atau sama dengan 3 per 2. Nah, terusnya, 2x min 3 kurang dari 0, kita sederhanakan menjadi x yang kurang dari 3 per 2. Oke, sekarang coba kamu kerjakan ya. Nah, lihat deh. Kondisinya gak mirip nih sama yang di dalam tanda mutlaknya. Oke, kalau kayak gitu, kita tulis ulang dulu. Jadi, X kurang dari 7 ini, kedua ruas kita kurangi dengan 7. Didapat X min 7 kurang dari 0. Nah, gini kan jelas ya. Oke, kalau X min 7 kurang dari 0, berarti nilai mutlak X min 7 itu sama dengan negatif dari X min 7, yaitu sama dengan negatif X ditambah 7. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat dari nilai mutlak. Nah, sifat-sifatnya seperti ini nih. Oke, kita bahas ya. Oke, yang pertama nih. Nilai mutlak A ditambah B itu sama dengan nilai mutlak B ditambah A. Dan nilai mutlak A dikurangi B itu sama dengan nilai mutlak B dikurangi A. Oke, kalau yang ini super gak penting ya. Karena dalamnya kan juga udah sama nih. Yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, yang selanjutnya nih. Oke, yang ini udah jelas nih kenapanya. Karena negatif dari A dikurangi B itu sama dengan negatif A ditambah B. Yaitu sama dengan B dikurangi A. Jadi, A dikurangi B dan B dikurangi A itu angkanya pasti sama. Cuman beda tanda aja. Hati-hati ya. Jadi, mikirnya ini bukan tukeran tempat. Tapi mikirnya harus yang di dalam tanda mutlak dikali negatif 1. Nah, bedanya apa? Oke, kayak gini nih. Hayo gimana? Salah ya? Coba deh pakai angka. Kalau A-nya itu sama dengan 6, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 1. Maka didapat kayak gini ya. Nah, ternyata yang kiri hasilnya adalah 2, dan yang kanan hasilnya adalah 4. Nah, beda kan? Oke, terus yang benar yang mana nih? Oke, yang benar yang kayak gini nih. Nilai mutlak A dikurangi B dikurangi C itu sama dengan nilai mutlak dari
negatif 1 dikalikan dengan A dikurangi B dikurangi C, yang mana sama dengan nilai mutlak dari negatif A ditambah B ditambah C. Nah, jadi yang berubah tandanya harus semua ya. Oke, ingat ya, bukan dibolak-balik saja. Oke, lagi ya. Oke, nilai mutlak A ditambah B dikurangi C itu sama dengan nilai mutlak dari negatif 1 dikali dengan A ditambah B dikurangi C. Yang mana hasilnya sama dengan nilai mutlak dari negatif A dikurangi B ditambah C. Nah, bisa kita tuliskan kayak gini ya. Nilai mutlak C dikurangi A dikurangi B. Nah, yang mana jawabannya? Yang D ya. Oke, ada lagi nih yang tidak boleh kalian lakukan, yaitu memecah nilai mutlak dari penjumlahan atau nilai mutlak dari pengurangan. Seperti ini nih. Nah, nilai mutlak A ditambah B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Ini nggak boleh ya. Nih, kakak tunjukin nih, kalau ini bisa salah. Misalkan nih, A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan negatif 3. Maka nilai mutlak A ditambah B itu sama dengan nilai mutlak dari 5 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah 2 ya. Oke, sekarang kalau kita pisah nih, nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak negatif 3. Hasilnya sama dengan 8 ya. Nah loh, beda kan? Jadi nggak boleh dipisah ya. Oke, untuk pengurangan juga sama. Nilai mutlak A dikurangi B itu sama dengan nilai mutlak A dikurangi dengan nilai mutlak B. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, kakak tunjukin lagi nih, kalau ini bisa salah. Yaitu misalkan A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan negatif 3. Maka nilai mutlak A dikurangi B itu sama dengan nilai mutlak dari 5 dikurangi negatif 3. Hasilnya adalah 8 ya. Nah, sekarang nih kalau kita pisah. Nilai mutlak 5 dikurangi dengan nilai mutlak negatif 3. Hasilnya sama dengan 2 ya. Nah, lo beda lagi kan? Jadi ingat ya, penjumlahan dan pengurangan di dalam nilai mutlak itu tidak boleh dipisah. Nah, sekarang coba deh lihat yang ini. Ini benar atau salah? Oke, barusan banget ya. Kalau penjumlahan atau pengurangan itu tidak boleh dipisah. Karena mungkin salah kalau tanda semua bagiannya tidak sama semua. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, lanjut ya. Coba sekarang lihat yang ini. Nah, ini benar atau salah? Salah ya? Hah? Kok salah? Kan akar 3 kuadrat itu sama dengan akar dari 9, yang mana sama dengan 3. Harusnya benar ya? Eits, tidak semudah itu. Coba deh kalau kayak gini. Akar dari negatif 3 pangkat 2, yang mana sama dengan akar dari 9, yaitu sama dengan 3. Waduh, gak balik ke negatif 3 ya? Coba deh kalian lihat. Baliknya selalu ke nilai positifnya kan? Jadi bisa pakai simbol nilai mutlak nih. Yang mana akar dari A kuadrat itu sama dengan nilai mutlak A. Nah, kalau kayak gini kan jadi selalu benar nih, meskipun A-nya negatif. Nah, sekarang coba kamu kerjakan soal ini. Oke, nggak usah panik. Pertama, kita kerjakan dulu akar dari X min 3 pangkat 2-nya. Nah, berdasarkan sifat ini, berarti sama dengan nilai mutlak dari X min 3. Nah, tapi ada syarat tambahannya nih, yaitu X-nya kurang dari 3. Jadi, X min 3 kurang dari 0. Nah, karena X min 3 kurang dari 0, jadi nilai mutlak X min 3 itu sama dengan negatif dari X min 3. Yaitu sama dengan negatif X ditambah 3. Jawabannya adalah yang B ya. Nah, beda sama nilai mutlak dari penjumlahan atau pengurangan yang nggak boleh dipisahin, kalau nilai mutlak dari perkalian atau pembagian, itu boleh. Jadi, nilai mutlak dari A kalikan B itu sama dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Dan nilai mutlak dari A per B itu sama dengan nilai mutlak A dibagi dengan nilai mutlak B. Oke, kalau penasaran pembuktiannya kayak gimana, bisa dicoba sendiri untuk setiap kasus. Yaitu ketika A-nya negatif, B-nya negatif, A-nya negatif, B-nya positif, dan A-nya 0, B-nya bukan 0. Nanti bisa dilihat sendiri kalau selalu benar. Oke, langsung ke contoh aja ya. Nah, ini benar atau salah? Salah ya. Harusnya nilai mutlak dari A-2 per B-1 itu sama dengan nilai mutlak dari A-2 dibagi dengan nilai mutlak B-1.
Nah, nilai mutlak B-1 ini belum tentu hasilnya adalah B-1. Bisa saja hasilnya adalah negatif B ditambah 1. Kalau B-1-nya itu adalah negatif. Oke, lagi ya. Jawabannya A ya. Ingat, ketika memisahkan perkalian atau pembagian, semua bagiannya harus ada mutlaknya. Nggak boleh cuma sebagian aja. Dan kalau nilai mutlak dari penjumlahan atau pengurangan, tidak boleh dipisah. Nah, sifat selanjutnya, kalau pangkat juga boleh nih. Jadi, nilai mutlak dari bilangan berpangkat itu seperti bilangan pokoknya dimutlakin dulu, baru dipangkatin. Ingat ya, yang dimutlakin cuma bilangan pokoknya. Pangkatnya jangan. Nih, lihat deh, jadi ngaco nih kalau pangkatnya ikut dimutlakin. Nah, nilai mutlak dari negatif 2 pangkat negatif 3 itu kan sama dengan nilai mutlak dari 1 dibagi dengan negatif 2 pangkat 3. Yang mana sama dengan nilai mutlak dari negatif 1/8, yaitu sama dengan 1/8. Nah, kalau pangkatnya ikut dimutlakin, jadi kayak gini nih. Nilai mutlak dari negatif 2 pangkat nilai mutlak dari negatif 3, yaitu sama dengan 2 pangkat 3, sama dengan 8. Waduh, beda ya. Jadi ingat ya, yang dimutlakin cuma bilangan pokoknya. Oke, sekarang kalau ini benar atau salah? Benar ya. Ingat, yang dimutlakin cuma bilangan pokoknya. Jadi perhatikan deh untuk yang pembilangnya ini. Nah, kita mutlakin dulu bilangan pokoknya, kemudian dipangkatkan dengan negatif 3. Kayak gini ya. Nah, perhatikan, penyebut dan pembilangnya sudah sama. Maka hasilnya sama dengan 1 ya. Oke, sekarang kita latihan soal yang menggabungkan beberapa sifat. Langsung aja yuk ke yang pertama. Jawabannya A ya. Loh, kok 5A kuadratnya nggak pakai mutlak? Emang boleh? Bukannya harusnya ketika dipisahkan mutlaknya ada di semua ya? Oke, coba kita lihat ya. Ini kan perkalian dan pembagian. Jadi bisa kita pisahkan dan jadikan mutlak semua. Kayak gini ya. Yaitu nilai mutlak negatif 5 dikali dengan nilai mutlak A kuadrat dikali dengan nilai mutlak B-1 dibagi dengan nilai mutlak X plus 1. Oke, kalau nilai mutlak negatif 5, jelas ya, bisa dijadikan positif, yaitu adalah 5. Nah, sekarang kalau A kuadrat kayak gimana? Oke, perhatikan ya. A itu kan bilangan real. Berarti kalau dikuadratkan pasti tidak negatif. Jadi, karena untuk semua nilai A kuadrat lebih dari atau sama dengan 0, maka berlaku nilai mutlak dari A kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Nah, berarti bisa kita sederhanakan menjadi 5A kuadrat dikali dengan nilai mutlak B-1 dibagi dengan nilai mutlak X plus 1. Oke, teman-teman, tadi kita tahu tuh, kalau nilai mutlak A kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Padahal, kalau pakai sifat yang ini, yang mana nilai mutlak A kuadrat itu sama dengan nilai mutlak A dikuadratkan. Nah, dari sini didapat sifat lagi nih, yaitu nilai mutlak A dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat. Oke, sekarang coba deh kamu kerjakan soal ini. Oke, dengan menggunakan sifat yang ini, maka nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B dikuadratkan akan sama dengan 10. Nah, berikutnya nih, nilai mutlak A dikuadratkan itu hasilnya adalah A kuadrat ya. Kemudian, nilai mutlak B dikuadratkan hasilnya adalah B kuadrat. Oke, dengan sifat perkalian, nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B itu hasilnya adalah nilai mutlak dari A dikalikan B. Oke, diketahui tuh, A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya adalah 6. Maka nilai mutlak AB-nya akan sama dengan 2. Jawabannya adalah yang A ya. Nah, itu dia materi mengenai nilai mutlak. Oke, untuk fungsi nilai mutlak akan dibahas di video berikutnya. Semangat!